saya melihat di sini ada sebuah keegoisan ya pemirsa, yang dimana salah satu sesepuh perkutut lokal ya, yang menghibahkan atau menjual atau memaharkan ya burung perkutut berciri mati atau berkaturanggan bolo sewu kepada mantan pimpinan Palsi ya, yaitu Pak Gianto, mengklaim bahwa sesepuh inilah pencetus pertama kali perkutut bolo sewu dulu era 1200. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama saya Mayus Muriko. Ini bukan pertama-tama barang yang tak manfaatkan orang untuk sebuah perkutut yang baru. Baik ya pemirsa, di pagi hari ini ya, di kesempatan kali ini ya, mari kita sama-sama ngalap berkah ya, sama-sama belajar ya, sama-sama menggali lebih dalam lagi mengenai perdebatan ya yang sudah beredar ya, sudah berkembang di kalangan-kalangan pecinta burung perkutut lokal ya, yaitu mengenai bab peksi aji perkutut bolo sewu. Nah, pertama-tama pun saya ucapkan terlebih dahulu ya, salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita sedanten pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara. Di kesempatan kali ini mari kita sama-sama mengkosongkan gelas kita masing-masing ya pemirsa. Jadi kita kalau sama-sama belajar ya, apalagi ini mengenai komunitas ya, sesama pecinta burung perkutut. Nah, sudah menjadi hal yang tidak diperbolehkan ya atau tidak diizinkan mengenai yaitu keegoisan. Nah, jadi terkadang saya amati dan saya cermati ya, saya lihat juga. Jadi sesepuh perkutut ya, sebenarnya kalau sesepuh perkutut itu zaman sekarang udah nggak ada ya. Itu mungkin saya artikan itu orang yang memahami burung perkutut era sekarang. Nah, itu yang dinamakan sesepuh perkutut. Nah, beda halnya dengan era dulu pemirsa ya. Era dulu ada yang namanya empu perkutut, nah ataupun sesepuh perkutut. Nah, beliau-beliau inilah yaitu penemu-penemu ya atau pujangga-pujangga yang mengartikan ya tentang beraneka ragam ya, keberaneka-ragaman mengenai keunikan ya atau ciri mati dari burung perkutut lokal yang tidak dimiliki burung perkutut lokal pada umumnya. Nah, itu yang dinamakan sesepuh atau empu perkutut ataupun pujangga perkutut. Nah, jadi era dulu ya, sesepuh ini itu menurunkan ya atau memberikan ilmu secara turun-temurun ya, dan ada yang menciptakan kitab ya ataupun makalah-makalah yang era sekarang disebutnya itu primbon ya. Untuk primbon yang membahas perkutut itu sangat banyak sekali ya. Contohnya seperti Bedal Jemur juga. Kalau kitab itu ada makalah, kitab Alkimari juga ada. Jadi sudah banyak sekali. Mari kita kembali ya ke topik utama mengenai perkutut bolo sewu. Nah, di sini saya sebagai sudut pandang ya, orang netral ya. Jadi saya tidak memihak sana, tidak memihak sini ya. Kita sama-sama belajar saja. Kembali lagi ya, kita harus mengosongkan gelas ya. Kalau belajar jangan sampai gelasnya sudah penuh. Karena apa? Tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Nah, itu ya mas saya. Nah, setelah saya amati ya pemirsa, setelah saya belajar ya, juga menguak bahwa perkutut bolo sewu ini itu sudah jauh-jauh tahun sebelumnya ya, sudah banyak diperbincangkan. Nah, gitu menurut saya. Jadi ini unik ya pemirsa. Karena apa? Kalau yang diperdebatkan sekarang di sosial media kan itu salah satu sesepuh perkutut lokal ya, itu menghibahkan kepada Pak Gianto mengenai perkutut bolo sewu. Nah, ini pertama kali viral ya di Indonesia. Jadi kali itu Pak Gianto naik kereta ya, diceritakan ya, itu membawa perkutut. Nah, katanya gerbongnya sampai goyang-goyang kan. Nah, karena apa? Perkutut tersebut yang dibawa adalah perkutut bolo sewu. Nah, jadi ini adalah pertama kali viralnya perkutut bolo sewu di bumi Nusantara, khususnya di kalangan pecinta perkutut. Nah, dan orang ya atau sesepuh ini yang menghibahkan burungnya kepada mantan ketum Palsi Pak Gianto ya, mengklaim bahwa dialah pertama kali orang yang mencetuskan perkutut bolo sewu. Nah, saya juga tidak membenarkan juga tidak mensalahkan ya, namun dalam garis besar ya ini ada sebuah keegoisan. Nah, gitu menurut saya. Jadi
setelah saya belajar ya, memang perkutut Bolo Sewu ini sudah diperdebatkan sejak dulu ya, diperbincangkan. Nah, karena apa? Nah, ini kita belajar sama-sama ya. Setelah saya belajar ya, bahwa setiap daerah Jawa, daerah Pulau Jawa ya, itu memiliki kepercayaan atau memiliki kearifan lokal ya, yang berbeda-beda mengenai bab peksi aji perkutut Bolo Sewu. Mari kita mulai dari pesisir Jawa Timur Utara. Nah, saya tidak sebut daerahnya ya. Pesisir Jawa Timur Utara ya, itu meyakini bahwa perkutut Bolo Sewu itu memiliki ciri mati itu lehernya itu abu-abu ya pemirsa, abu-abu. Jadi lehernya itu nggak ada putih, cuma hitam sama abu-abu. Ini daerah pesisir Jawa Timur Utara. Dan kalau masuk Pakem, kita kembali lagi ke Pakem, bahwa perkutut yang memiliki lurik keabu-abuan di lehernya ya, luriknya itu terp ya, keabu-abuan dan hitam, jadi tidak putih ya, itu dinamai perkutut Dremawu Mataram. Nah gitu ya, karena apa? Kalau Mataram memang ya endemik ya, itu burung berwarna ke abu-abuan gelap ya, hitam-hitam gelap, semu abu-abu. Jadi burung yang memiliki lurik-lurik abu-abu terp ya sama hitam. Kalau di daerah pesisir Jawa Timur Utara ya, itu dinamai perkutut Bolo Sewu. Jadi mempercayai burung yang memiliki ciri mati seperti itu ya, dan berulas coklat, itu dinamai Bolo Sewu. Nah, itu menurut saya. Padahal dalam pakemnya Mataram sendiri, burung seperti itu dinamai Dremawu Mataram. Dremawu itu ya seperti abu-abu ya, Dremawu itu ya seperti abu ya, itu Dremawu Mataram. Kalau pakem Mataram sendiri itu warna hitam keabu-abuan seluruh tubuh ya, dengan lurik yang tangguh Mataram. Nah, dan kita geser ke Jawa Tengah. Nah, jadi memang ya asal muasal perdebatan ini dari Jawa Tengah sendiri. Nah, itu menurut saya. Kalau di Jawa Tengah, sesepuh perkutut lokal ya, ataupun orang-orang yang mendalami mengenai burung perkutut lokal ya, tentu halnya pasti dibimbing atau dibina oleh leluhur era dulu ya mengenai penjelasan perkutut Bolo Sewu. Nah, dan di Jawa Tengah sendiri, perkutut Bolo Sewu itu tidak berciri mati. Nah, ini kita sesama ya pemirsa ya, kita simak sama-sama mengenai Jawa Tengah ini ya. Perkutut Bolo Sewu tidak berciri mati. Nah, lantas perkutut Bolo Sewu ini ya, setelah saya belajar ya, jadi saya kalau belajar itu langsung ke orang ya yang masih pernah abdi dalam kerajaan, yang memang mendalami burung perkutut lokal di bab katurangan, di bab kearifan lokal. Nah, itu pemirsa ya. Nah, kalau di wilayah Jawa Tengah sendiri dinamai perkutut Bolo Sewu, memang ya tidak berciri mati, namun dipercaya ya itu perkutut tunggon. Nah, simak pemirsa ya, Jawa Tengah sendiri itu memiliki keyakinan perkutut Bolo Sewu tidak berciri mati, namun pada kearifan lokal ini disebut perkutut tunggon. Nah, apa sih perkutut tunggon itu? Nah, perkutut tunggon itu biasanya ya pemirsa ya, itu burung ya yang memiliki wadah bagus dan dihuni ya. Jadi tunggon itu dari kata menunggui ya. Dihuni sebuah yoni ya, seorang yoni ya, pokoknya yoni ya, sesosok makhluk ya, yoni ataupun kodam, beserta pasukannya. Nah, ini sulit lagi pemirsa ya, karena apa? Saya kalau sudah membahas kodam ataupun yoni itu males ya, karena sifatnya itu semu atau abu-abu ya, ada dan tidak ada. Itulah yang dinamakan kodam atau hal gaib. Saya sebenarnya males ya kalau berbicara soal kodam, karena apa? Saya itu orangnya itu logis ya, logis dan berpikir secara akal sehat. Nah, sebetulnya karena apa? Kalau kita sudah masuk ke yoni ataupun kodam itu tidak bisa diterima oleh khalayak umum. Nah, itu menurut saya. Nah, jadi kembali lagi ya, di Jawa Tengah itu burung perkutut Bolo Sewu tidak mempunyai ciri mati, namun burung tunggon ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya juga penasaran ya, dan menemui salah satu spiritual ya, ataupun tokoh spiritual yang di Blora, dan beliau ini suka pada burung perkutut. Nah, saya penasaran tentang burung perkutut yang tidak berciri mati ya, yang dinamai Bolo Sewu. Nah, dan saya diberi satu ya hibahan ya. Ini perkutut Bolo Sewu ya pemirsa. Ini tidak memiliki ciri mati ya pemirsa. Tidak berciri mati ya. Namun ya, ini kata beliau ya, ini memiliki kodam tunggon, yaitu setara adipati dan 1000 pasukannya. Nah, ini unik ya pemirsa.
Jadi saya percaya nggak percaya karena memang kalau kodam ya ataupun yoni itu sifatnya itu semu ataupun abu-abu. Nah gitu ya. Jadi ini salah satu perkutut dari sesepuh Blora ya. Ini katanya beliau loh ya, ini yang menunggu itu sesosok adipati. Nah dan beserta satu kompi pasukannya yang kurang lebih 1000 ya. Nah, jadi totalnya itu ada 1001. Yang satu itu adipati, yang 1000 itu prajuritnya ya ini. Namun saya kembali lagi ya, percaya dan tidak percaya. Ini sebagai edukasi saja buat saya. Nah, karena apa, kalau untuk kodam nanti bisa dicek oleh orang-orang yang paham ataupun mendalami saja. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk video jelasnya ini ya. Setelah saya amati, ini punya keunikan ya, punya kelainan ya, yang tidak dimiliki burung perut pada umumnya, itu tentang mengenai lurik ya, Bang. Jadi luriknya itu terbiasa seperti kembang, luriknya itu mekar ya, seperti kembang. Nah, nanti di akhir video akan saya sebutkan ya dari barangnya atau wujud perkutut ini. Nah itu ya menurut saya. Nah jadi daerah Jawa Tengah sendiri ya itu mempercayai atau kearifan lokal yang beredar ya mengenai perkutut Bolo Sewu itu tidak mempunyai ciri mati ya. Jadi burung tunggon ya, burung ditunggui sosok panglima ya ataupun adipati ataupun ratu ataupun segalanya ya itu dan beserta pasukannya. Nah itu yang dinamakan perkutut Bolo Sewu. Jadi bukan perkutut setara burung perkutut 1000 enggak ya, namun burung tunggon ya ataupun burung yang dihuni kodam ribuan ya. Itulah yang dinamai perkutut Bolo Sewu, kearifan lokal yang beredar di kalangan Jawa Tengah. Kita geser lagi ya. Kita geser lagi ke Jawa Tengah ke barat. Nah, ini unik lagi pemirsa. Kalau kita geser lagi ke Jawa Tengah ke barat, bahwa perkutut Bolo Sewu ini ya itu memiliki ciri mati panca warna. Nah ini beda lagi ya. Memang ya kalau kita sama-sama belajar mengenai perkutut ini enak ya pemirsa. Jadi perbedaan itu digunakan untuk mempersatukan ya, bukan untuk kita malah egois, kita benar dan yang lain salah. Itu kalau dalam komunitas itu diharamkan pemirsa ya. Jadi orang yang egois merasa benar dalam hal komunitas ini sangat-sangat sekali disayangkan dan tidak boleh ya. Karena apa? Fungsi dari komunitas itu adalah menyatukan hal yang berbeda, menyatukan perbedaan, bukan malah justru perbedaan digunakan perdebatan. Nah itu menurut saya. Nah, mari kita lanjut mengenai perkutut Bolo Sewu ya, ciri mati dari Jawa Tengah ke barat. Ibaratnya Jawa Baratan ya menurut saya. Pokoknya Jawa Tengah ke barat ya, masuk Jawa Tengah daerah barat juga masuk Jawa Barat. Itu Bolo Sewu itu berciri mati panca warna. Nah untuk ini saya tidak memiliki contoh saya tidak memiliki contoh, namun saya setelah tanya-tanya ya, memang ya kalau pancawarna itu ya, jadi bulunya itu bulu coklat biasa ya, ules hitam biasa, ada coklatnya ya, ada blorok madunya, ada wisnu mangununya hitam ya, juga ada samber lilenya. Nah ini beda lagi menurut saya, ini susah lagi malah. Jadi Jawa Tengah ke barat ya itu mempercayai atau kearifan lokal yang beredar ya, bahwa perkutut Bolo Sewu itu memiliki panca warna. Nah, jadi ules biasa ada, ules coklat-coklat ada, ules tangguh mojopetnya ada ya, keunguan juga ada ya, sambrilinnya juga ada ya, majapahitnya juga ada, dan jadi banyak sekali warnanya Pak. Jadi kalau kita runtut sama-sama ya, jadi ada ules biasa ya, ules biasa ada, tangguh Majapahit atau kecoklat-coklatan juga ada ya, blorok madunya juga ada, samberilenya juga ada, dan tangguh Pajajaran juga ada. Nah tangguh Pajajaran ini berwarna kemerah-merahan ke ungu-unguan ya buat saya. Jadi tangguh Pajajaran itu ke ungu-unguan ya. Kalau biasanya kan burung perkutut yang memiliki tangguh Pajajaran itu bisa dinamai perkutut kencono ungu. Jadi ulasnya itu ungu ya, itulah tangguh Pajajaran. Kalau di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ya itu dinamai perkutut kencono ungu. Nah itu menurut saya. Jadi inilah ya pemirsa ya, perbedaan ya, perdebatan ya mengenai perkutut Katurangan Bolo Sewu. Dari Jawa Timur ke pesisir utara itu perkutut yang memiliki ulas coklat dan lurik keabu-abuan ya, atau di Pakem Mataram itu dinamai Dermawu Mataram ya, itu disebut Bolo Sewu. Dan Jawa Tengah sendiri ya, pusat dari pergejolakan ya perdebatan perkutut Bolo Sewu itu burung yang tidak berciri mati. Nah setelah saya pelajari ya, burung ini adalah burung tunggon atau burung yang biasa itu dihuni ya, atau ditunggu itu
pasukan ya beserta pimpinannya ataupun setara adipati ya beserta pasukannya ataupun raja ataupun ratu beserta pasukannya ya. Memang ya kalau kita berbicara soal Yoni dan Kodam itu saya tidak mau ya, karena apa? Ini banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Karena apa? Sifatnya semu dan abu-abu. Itulah yang dinamakan hal gaib. Gitu ya. Dan kita geser lagi ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, itu burung perkutut Bolo Sewu itu memiliki ciri mati panca warna. Nah ini unik ya menurut saya. Jadi memang ya kalau kita membahas ya tentang keunikan perkutut lokal itu tidak ada habisnya. Jadi yang membuat gaduh ini adalah itu tadi menurut saya sesepuh perkutut lokal ya, yang menjual atau menghibahkan burungnya kepada Pak Gianto. Nah itu mengklaim bahwa beliaulah ya atau dirinya lah pencetus pertama kali perkutut Bolo Sewu. Nah namun fakta lapangan membeberkan ya fakta lapangan atau memberikan fakta itu perkutut Bolo Sewu sudah beredar ya, sudah dibahas tentang ciri mati ataupun keunikannya sudah jauh-jauh hari pada sebelumnya. Nah, dan banyak juga ya pakem ataupun makalah ya ataupun primbon yang sudah membahas perkutut Bolo Sewu ini. Nah, jadi di sini saya melihat ada sebuah keegoisan. Nah, itu bukan saya. Dan kalau kita berbicara soal komunitas ya pemirsa. Nah, kalau kita mengacu pada komunitas Jogja ya, daerah Jogja, itu perbedaan ya ataupun perdebatan itu justru mempersatukan. Nah ini bedanya orang-orang Mataram Jogja ya dengan orang-orang di luar Jogja. Nah bedanya seperti itu tentang pecinta atau penghobi perkutut lokal. Jadi di Jogja sendiri ya, wilayah Jogja, wilayah Solo ya, khususnya Mataram ya, daerah-daerah istimewa ya, daerah-daerah kerajaan itu merangkul ya ataupun perbedaan ya ataupun perdebatan itu justru digunakan untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah ya, ataupun digunakan sebagai ajang egois ya ataupun ibaratnya itu bener dewe. Nah, karena apa? Pecinta perkutut lokal ya, maksudnya Blora sendiri ya. Kalau di Blora sendiri juga seperti itu ya. Jadi orang-orang yang tua ya, yang sepuh, yang memahami burung perkutut lokal ya itu merasa benar sendiri. Nah, itu sebenarnya kalau dalam komunitas dikurangi ya pemirsa ya, ataupun sesama pecinta perkutut lokal yaitu dikurangi ataupun tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu bisa mengacu ya atau memicu perdebatan dan pro kontra. Justru komunitas itu adalah ladang ya ataupun tempat untuk menyatukan, bukan tempat untuk membubarkan ataupun membuat pro kontra ataupun membuat gaduh. Nah, itu saja pemirsa ya. Jadi pesan dari saya ya, perbedaan ya ataupun perbedaan pendapat ya ataupun perbedaan ilmu ya, perbedaan pengalaman juga ya. Jadi antar sesepuh perkutut lokal ya, kalau saya sifatnya ini masih pemula ya, kita sama-sama belajar saja. Jadi saya melihat dari sudut pandang netralitas. Nah itu menurut saya. Jadi kurangilah hal-hal yang memicu pro dan kontra ya. Sekali lagi ya, kepada semua ya, seluruh pecinta perkutut lokal ya, baik mas ya, mas, bapak ataupun mbah ya, kita sama-sama belajar ya. Jadi gunakanlah perkutut lokal ini ya sebagai ladang ya, tempat kita menjalin hubungan komunikasi, menjalin silaturahim ya, silaturahmi, bukan untuk tempat perpecahan ataupun pergaduhan. Nah itu saja pemirsa ya. Di kesempatan kali ini ya saya tutup. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita dengan pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara. Nah, inilah pemirsa ya, keunikan ya tentang wujud dari perkutut Bolo Sewu yang dipercayai ya ataupun diyakini ini ditunggui ya sesosok adipati beserta 1000 pasukannya. Nah, jadi ini memiliki ciri mati ya, keunikan lurik pada tubuh, pada leher dan sampai ke kepala ya, itu seperti batik ya ataupun seperti ukiran. Nah, gitu.